Hey guys, apa kabar? Gue harap lo lagi dalam keadaan yang baik hari ini. Jadi, gue mau ngajak lo ngobrol soal satu konsep yang mungkin udah jadi buzzword di mana-mana, terutama di dunia hubungan, pencapaian, atau bahkan self-improvement. Yap, itu adalah move on. Berapa kali lo dengar orang bilang, udah move on aja? Atau, gue lagi proses move on nih? Atau bahkan lo sendiri yang memaksa diri buat move on dari sebuah kegagalan, break up, atau pengalaman pahit. Tapi apa sih sebenarnya yang kita maksud sama kata move on itu? Dan yang lebih penting, apakah cara kita memaknainya selama ini benar? Nah, di skrip ini, gue mau ngajak lo buat redefine atau nemuin ulang makna move on yang sebenarnya. Karena menurut gue dan juga beberapa riset yang akan gue bahas, kita selama ini keliru. Kita pikir move on itu berarti melupakan, mengubur, atau pura-pura nggak peduli sama luka yang pernah ada. Padahal sebenarnya, luka itu nggak boleh dilupakan. Justru kuncinya ada di sana. Bagian 1. Move on yang palsu, melarikan diri dengan nama lain. Jadi gimana sih pola move on yang selama ini sering kita lakuin? Biasanya gini nih guys, abis putus cinta misalnya, langkah pertama apa? Hapus semua foto, unfollow media sosial, buang barang-barang pemberian mantan, lalu langsung cari rebound atau sibuk banget sampai lupa. Atau abis gagal di pekerjaan, kita langsung loncat ke proyek lain tanpa pernah nge-reflect. Itu apa? Itu namanya suppression atau penghindaran. Kita kabur dari rasa sakit. Kita pikir dengan nggak ngeliat, nggak ngomong, dan nggak mikirin, maka rasa sakitnya akan hilang sendiri. Kita pakai busyless sebagai tameng. Tapi apa benar hilang? Gue ingat banget kata-kata psikolog ternama Dr. Susan David dalam bukunya Emotional Agility. Dia bilang, discomfort is the price of admission to a meaningful life. Ketidaknyamanan adalah harga tiket masuk ke kehidupan yang bermakna. Ketika kita terus-terusan menghindar dari luka, kita sebenarnya nggak move on. Kita cuma numpuk sampah emosional di bawah karpet. Suatu hari, karpetnya bakal meledak. Itu bisa jadi dalam bentuk kecemasan tiba-tiba, ledakan emosi yang nggak jelas, atau rasa kosong yang terus menggerogoti. Jadi move on model begini tuh palsu guys. Itu cuma bypassing, memotong proses. Hasilnya, kita nggak pernah benar-benar bebas. Bagian 2. Kenapa luka itu penting? Luka adalah data, bukan musuh. Nah, sekarang kita bahas sisi sebaliknya. Kenapa sih luka, kesedihan, kegagalan itu nggak boleh kita lupakan begitu aja? Bayangin lo lagi belajar naik sepeda. Lo jatuh, lutut lo lecet. Apa yang lo lakuin? Lo obatin lukanya. Cuci bersih, kasih obat biar nggak infeksi. Lo nggak pura-pura lutut lo nggak lecet kan? Luka fisik itu kasih tahu, hati-hati nih, teknik pengerengan lo masih salah, atau keseimbangan lo perlu dilatih. Nah, luka batin itu sama persis guys. Dia adalah data. Dia adalah feedback berharga dari hidup kita. Lo sakit hati karena dikhianatin. Itu data yang bilang, gue mungkin perlu belajar milih partner yang lebih bisa dipercaya atau ngenali red flag lebih awal. Lo sedih karena gagal presentasi. Itu data yang berteriak, persiapan lo kurang atau cara komunikasi lo perlu diasah. Lo trauma karena dibully waktu kecil. Itu data yang menyimpan cerita tentang harga diri dan pola pertahanan diri lo. Dalam ilmu psikologi, khususnya di teori pertumbuhan pasca trauma, post-traumatic growth, justru dikatakan bahwa dengan mengolah pengalaman sulit secara benar, bukan melupakannya, seseorang bisa berkembang jadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih punya empati. Penelitian oleh Tedeschi dan Calhoun menunjukkan bahwa banyak orang justru menemukan makna hidup baru dan hubungan yang lebih dalam setelah melewati krisis, asalkan mereka mengolahnya. Lupa itu sama aja kayak buang data berharga itu ke tong sampah. Ya rugi dong. Bagian 3. Arti move on yang sebenarnya. Integrasi, bukan amnesia. Kalau begitu, move on yang benar itu kayak gimana dong? Gue suka banget sama analogi ini. Hidup kita ini kayak buku guys. Setiap pengalaman, baik senang atau sedih, adalah satu bab di dalamnya. Move on yang palsu itu kayak ngerobek halaman yang nggak kita suka, lalu nempelin halaman kosong. Bukunya jadi bolong, ceritanya nggak nyambung. Sedangkan move on yang sebenarnya adalah integrasi. Itu adalah kemampuan untuk menerima bahwa bab pahit itu adalah bagian dari cerita kita. Lalu kita menulis bab-bab selanjutnya dengan membawa hikmah dari bab yang pahit itu. Kita nggak hafal halaman itu, tapi kita tahu isinya, dan kita belajar darinya. Prosesnya gimana? Akui dan rasakan. Ini yang paling susah. Luangin waktu buat ngerasain itu. Gue sedih, gue marah, gue kecewa. Jangan dihakimi. Nangis kalau perlu.
Seperti kata pakar emosi Brené Brown, kita harus own the story sebelum kita bisa write the ending. Jeda dan tanya. Setelah emosi agak reda, tanya ke diri sendiri. Apa yang gue pelajari dari ini? Nilai apa yang penting buat gue sehingga kegagalan ini terasa sangat sakit? Misalnya nilai kepercayaan, kebebasan, pengakuan. Reframe dan temukan makna. Ini langkah mengubah luka jadi pupuk. Gagal ini ngajarin gue bahwa atau rasa sakit ini bikin gue sadar bahwa gue lebih kuat dari yang gue kira. Atau pengalaman ini bikin gue jadi lebih mengerti ke orang yang mengalami hal serupa. Langkah baru dengan kesadaran baru. Baru sekarang lo benar-benar move forward. Lo mengambil keputusan, membangun hubungan, atau mengejar mimpi dengan wisdom baru yang lo dapat dari luka itu. Lo nggak lupa, tapi lukanya udah nggak lagi berdarah. Udah jadi bekas luka yang mengingatkan bahwa lo sudah berjalan. Jadi move on yang benar itu bukan moving away, menjauh, tapi moving with, bergerak bersama. Bukan forgetting, tapi understanding and growing. Bagian 4, contoh nyata dan riset pendukung. Biar nggak kayak omong kosong, gue kasih sedikit backup riset dan contoh. Riset tentang penindasan atau penekanan emosi, studi yang dipublikasikan di Journal of Personality and Social Psychology menunjukkan bahwa usaha aktif untuk menekan pikiran atau emosi yang tidak diinginkan justru sering berakibat rebound effect, di mana pikiran dan emosi itu muncul lebih kuat dan lebih sering. Artinya, memaksa diri melupakan malah bikin kita makin terobsesi. Konsep post-traumatic growth. Seperti yang udah gue singgung, konsep ini kuat banget. Bukan hanya sekedar resilience atau daya tahan untuk kembali ke kondisi semula, tapi tumbuh melampaui kondisi sebelumnya. Syaratnya, cognitive processing, memproses pengalaman itu, merenungkannya, mencari maknanya. Sumbernya, Tedeschi and Calhoun, 2004. Contoh di sekitar kita. Coba lo lihat orang-orang yang benar-benar inspiring. Mereka yang mendirikan komunitas penyintas kanker, mereka yang jadi konselor addiction karena dulu pernah kecanduan, atau seniman yang melahirkan karya terbaik dari patah hati terdalam. Mereka nggak melupakan, mereka mengubah lukanya jadi kekuatan dan tujuan hidup. Itulah move on sejati. Kesimpulan? Jadi guys, kesimpulannya apa? Move on itu bukan tentang menghapus kenangan, mengubur perasaan, atau pura-pura tegar. Itu adalah strategi kabur yang cuma bertahan sementara. Move on yang sesungguhnya adalah sebuah proses integrasi. Ialah keberanian untuk berhenti sejenak, melihat luka kita, membersihkannya dengan air mata dan kejujuran, lalu membalutnya dengan pemahaman dan makna. Kita membiarkan luka itu sembuh menjadi bekas luka yang meski kadang masih bisa terasa, nggak lagi menyakitkan. Malahan bekas luka itu adalah peta yang menunjukkan betapa kuat dan bijaknya kita sudah berjalan. Luka itu adalah guru, kenangan pahit adalah bahan bakar pertumbuhan. Jangan pernah merasa salah karena belum bisa melupakan. Mungkin itu justru tanda bahwa jiwa lo sedang berusaha keras untuk belajar, bukan sekedar lari. Jadi lain kali ada yang bilang, udah lupakan saja, lo bisa bilang dalam hati, enggak, gue nggak akan lupakan, gue akan gunakan ini untuk jadi lebih baik. Karena hidup yang bermakna bukan hidup tanpa luka, tapi hidup di mana setiap lukanya telah kita ubah menjadi cahaya. Oke guys, sampai sini dulu obrolan kita hari ini. Gue harap insight ini bisa bikin lo melihat proses penyembuhan lo dengan cara yang lebih lembut dan lebih dalam. Kalau lo punya pendapat atau pengalaman sendiri, coba share di komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe atau ikuti channel ini buat dapetin konten-konten seputar pengembangan diri dan mental health. Terima kasih udah meluangkan waktu, dan ingat, kuat bukan berarti nggak berdarah, sembuh bukan berarti nggak punya bekas. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Stay kind to yourself guys. Peace out.